warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zulkifli Sultan, SEMM, dari dosen program studi Doktor Ilmu Manajemen, akan mempresentasikan PDD UKT-PT Bidang Pengajaran, yang dimana mata kuliah yang saya ampu adalah studi literatur manajemen sumber daya manusia dengan kode mata kuliah EKMA 6211, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa deskripsi mata kuliah ini yang dimana hal utama perlu kita ketahui yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam organisasi, di mana mencakup 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan atau tren sumber daya manusia saat ini dan akan mendatang. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menguraikan materi teori-teori SDM. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan dalam hal menganalisis data, kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap topik-topik yang aktual berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, serta mahasiswa mampu dalam meningkatkan karirnya sesuai dengan analisis secara empiris. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konteks manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori strategis sumber daya manusia. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan teori analisis jabatan ataupun analisis pekerjaan. Yang keempat adalah mampu menjelaskan teori perencanaan sumber daya manusia dan analisis beban kerja. Yang kelima adalah mampu menjelaskan teori-teori rekrutmen tenaga kerja maupun pola hubungan kerja. Yang keenam, mampu menjelaskan teori tentang seleksi tenaga kerja. Ini paling penting, bahwa pentingnya seleksi dalam proses rekrutmen untuk menghasilkan yang namanya SDM berkualitas. Nah, selanjutnya yang ketujuh, mampu menjelaskan teori tentang pelatihan dan pengembangan. Yang kedelapan adalah mampu mengelola kompensasi dan menilai pekerjaan dari sisi kinerja. Dan yang terakhir adalah mampu meretensi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa UT dalam mendorong mahasiswanya, skemanya adalah bagaimana mahasiswa dapat belajar secara mandiri. UT sebagai fasilitator menyediakan 3 hal. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah layanan tutorial, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sumber utama pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka yaitu adalah bahan ajar cetak, yaitu kita kenal saat ini adalah modul UT. Yang kedua, layanan tutorial. Layanan tutorial yang ada di Universitas Terbuka ada 3. Yang pertama adalah tutorial tatap muka yang biasanya diadakan di UT-UT daerah. Di Indonesia ada sekitar 39 UT daerah dan 1 UT luar negeri. Dan yang kedua, tutorial online, Tuton, ya, itu yang sering kita dengar melalui laman LMS UT, yaitu elearning.ut.ac.id. Dan ada juga layanan tutorial, yaitu adalah tutorial webinar yang dilaksanakan 4 kali untuk program pasca sarjana. Nah, pertemuan mata kuliah di program doktor terdiri dari 12 tutorial dan tutorial online dan 4 tutorial webinar serta 3 tugas. Bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan di mata kuliah ini, khususnya di Universitas Terbuka, dinilai berdasarkan tuton sebesar 40%. Berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian diskusi, kehadiran, tugas, dan nilai akhir semester sebesar 60%. Nah, evaluasi pada program Doktor Ilmu Manajemen, bagaimana mahasiswa mampu menyelesaikan disertasi. Kalau di Universitas Terbuka dikenal namanya tugas akhir program doktor ataupun TAPD. Nah, khusus untuk mata kuliah EKMA 6211 ini tidak ada ujian akhir semesternya, sehingga nilai evaluasi pembelajarannya 100% dinilai berdasarkan tutorial online. Adapun yang perlu saya sampaikan, bagaimana proses pembelajaran tutorial webinar yang saya lakukan dapat dilihat pada video selanjutnya. Ya, baik, izin Bapak Ibu, kita mulai saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa program studi Doktor Ilmu Manajemen ya. Pada hari ini kita kembali mengikuti tutorial webinar ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi. Untuk kali ini di pertemuan web kedua, kita akan berdiskusi berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bapak. Sehat, Bapak. Sehat nih. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kembali berdiskusi akan lebih mendetail dan mungkin akhir dari sesi diskusi kita tutorial webinar ini akan ada sedikit tugas ya, meskipun memang di tutorial online-nya ada juga tugas, tetapi untuk melihat kembali karena ini adalah mata kuliah studi literatur, akan melihat kembali lagi bagaimana kemampuan Bapak Ibu melakukan review terhadap jurnal. Oke, karena itu saya izin memulai. Apa PowerPoint saya bisa terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Bisa, Bapak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Baik, ini oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendiskusikan ya mata kuliah kita bersama seperti biasa, studi literatur manajemen dengan kode mata kuliah EKMA 6211 ya. Karena ini adalah web kedua, sebelumnya adalah web pertama kita sudah membahas kontrak perkuliahan ya. Terus kita juga membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi web kedua ini membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Tetapi sebelumnya saya ingin menggambarkan bahwa pada pertemuan kedua ini capaian yang diharapkan ya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana hubungan kerja, artinya hubungan kerja ketika melakukan proses rekrutmen dan seleksi, bagaimana prinsipal kontak psikologi kontaknya itu seperti apa, terus bagaimana proses perekrutan yang efektif dan efisien, terus pentingnya menyeleksi pegawai. Lalu mahasiswa mampu mendeskripsikan secara singkat kategori dasar tes seleksi dan yang terakhir adalah mampu mereview. Nah, ini yang penting karena ini adalah mata kuliah studi literatur review. Pada intinya, kemampuan mereview artikel itu penting untuk melihat celah kekosongan dan menghasilkan novelty pada akhir nanti. Nah, bahan bacaan pada sesi ini yaitu adalah modul tentunya ya BMP Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah buku dari Gary Dessler ya tahun 2017 berkaitan dengan Human Resource Management. Nah, tentunya berdasarkan pengertian sebelum yang kita ketahui ya, berdasarkan buku dari Gary Dessler menjelaskan bahwa rekrutmen itu adalah proses mencari pelamar yang cakep untuk pekerjaan, yang dimana dimulai dari proses tentunya mencari kandidat dulu, lalu berakhir ketika pelamar itu sudah memenuhi syarat, maka dia di-approve seperti itu. Nah, di dalam bukunya Robbins juga di tahun 2012 ya, jadi rekrutmen itu adalah proses untuk mencari ya, identifikasi ya, lalu tentunya adalah mengambil keputusan untuk melihat kandidat yang berpotensi, artinya kandidat yang berpotensi baik. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan dua pandangan ini bahwa proses seleksi ataupun rekrutmen itu, maaf, bukan seleksi ya, ini pada rekrutmen ya, tentunya berawal dari proses manajemen SDM kita melakukan perencanaan, lalu tentunya dari perencanaan itu akan kita menemukan yang namanya kandidat, lalu menarik beberapa orang dan mendorong beberapa orang-orang potensial itu untuk bergabung di organisasi. Nah, itulah tujuan dari rekrutmen itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam proses dalam proses rekrutmen ini? Umumnya kan kita melakukan analisa kebutuhan ya. Kita analisis dulu nih, ya mungkin bisa menggunakan AI, bisa menggunakan IoT ya, Internet of Things. Biasanya kan kita punya bank data nih. Nah, jadi kita menganalisis dulu nih apa kekurangan organisasi kita. Jadi Bapak Ibu kan kalau melakukan sebuah seleksi terhadap mungkin pegawai, kita lihat apa kekurangan pegawai, apa butuh rotasi. Nah, biasanya kan ada dua hal. Kalau kita hanya kekurangan pegawai, kita melakukan rekrutmen. Tapi kalau ada sesuatu hal yang kurang dalam organisasi, ya mungkin tidak perlu rekrutmen, cukup melakukan rotasi gitu ya. Itu. Lalu selanjutnya adalah proses. Nah, setelah kita menganalisis, kita melakukan yang namanya proses rekrutmen. Yang proses rekrutmen itu kita mulai melakukan konsolidasi, lalu melakukan pengumuman, lalu melakukan menarik beberapa calon-calon kandidat seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ini
Jadi kadang kita merekrut itu secara internal ya, artinya kita tidak mempublish keluar proses rekrutmen itu, tapi kalau kita mempublish keluar, lalu hal yang perlu kita hindari adalah meskipun hanya untuk menggugurkan, tapi kan yang paling penting adalah menghindari yang namanya merekrut karyawan dengan kategori mungkin karena keluarga dan seterusnya. Dampaknya adalah yang pertama adalah kadang dia tidak memiliki pengalaman. Kalau misalnya kita merekrut uh, uh, keluarga dan seterusnya, karena hanya pendekatan kekeluargaan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang keempat itu ya tentunya melakukan tes ini melalui seleksi, tes administrasi, tes tertulis misalnya atau dikenal namanya tes TPA, lalu tes kesehatan, lalu biasanya wawancara. Nah, yang paling penting adalah melakukan background check ya. Background check itu kita melakukan histori melalui pendekatan mungkin dia bekerja di tempat sebelumnya ya, kita mungkin komunikasi dengan para petinggi ataupun HR dari tempat bekerja sebelumnya, itu kita meng-cross check bagaimana karakteristik dari pegawai itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam proses rekrutmen. Nah, selanjutnya seleksi. Nah, seleksi ini kalau berdasarkan teorinya Wilson Bangun ya, tahun 2012 sebenarnya ini. Saya maaf lupa mencantumkan. Ya tentunya seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Ya. Artinya kalau kita membuat sebuah pengumuman, kita membutuhkan tenaga layanan ataupun tenaga operasional, ya itu kita standarisasi, itu kualifikasi yang kita butuhkan harus sesuai. Jangan sampai kita mencari seorang yang notabene dia ditempatkan di layanan, tetapi kita merekrut yang tidak mampu melayani seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan calon-calon karyawan itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Nah, seperti itu juga pandangan dari Sulistiani dan Rosida di tahun 2003 menggambarkan bahwa ya seleksi itu rangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan atau menetapkan seorang yang melamar bekerja apakah diterima atau ditolak, ya tentunya berdasarkan rangkaian-rangkaian tes yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa seleksi itu merupakan sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi baik di perusahaan ataupun mungkin di pemerintahan ya, untuk memilih calon karyawan yang notabene memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan pelaksanaan seleksi. Nah, ini Bapak Ibu tujuan pelaksanaan seleksi umumnya kita melakukan pasti kualifikasi ya, melakukan kualifikasi, melakukan analisis kebutuhan, kira-kira potensinya di mana, kita melihat apakah memang dari segi kemampuannya memiliki inovasi, kreativitas, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi nantinya, terus memiliki apa ya, etika dari sisi kejujuran, kedisiplinan, itu yang penting. Karena hari ini kita bisa melihat bahwa saya pernah melakukan PKM Bapak Ibu di suatu daerah ya di Purwokerto sana. Beberapa mengeluh itu pelaku-pelaku UMKM yang notabene perusahaan-perusahaan perdagangan kecil maupun umum dan besar itu mengeluhkan berkaitan dengan hasil seleksi pegawai di usia generasi saat ini ya. Kemampuannya melakukan sebuah inovasi luar biasa, tetapi dari sisi etika masih sangat kurang, sehingga itu menjadi tantangan ya sebenarnya bagi Bapak Ibu sekalian dalam proses rekrutmen dan seleksi tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya terus di sini ada proses-proses ya, tadi sudah saya gambarkan Bapak Ibu bahwa umumnya kita melakukan proses seleksi itu diawali dengan perencanaan, lalu kita memposting ataupun mengumumkan proses-proses seleksinya seperti apa, lalu kita mulai dengan seleksi administrasi ya, ini pada umumnya seperti itu. Tes seleksi ini mungkin tes TPA kemampuan dasar, lalu wawancara, lalu kita menawarkan, biasanya kalau kita di perusahaan itu kan menawarkan kira-kira jumlah gajinya seperti apa saja benefit yang akan didapatkan, kan biasanya itu kita harus tektokan seperti itu. Jangan sampai sudah tanda tangan kontrak mereka tiba-tiba pengen resign karena nggak ada transparansi terhadap penawaran kerjanya. Nah, biasanya kita harus di sini penawaran kerjanya kita harus ada kontrak psikologinya, itu harus jelas bahwa kira-kira benefitnya seperti apa. Nah, setelah dinyatakan sudah bertanda kontrak ataupun ya mungkin sudah ditetapkan, ya sebaiknya kita melakukan onboarding, orientasi lah ya. Kita memperkenalkan, ini kadang kita kurang ya di beberapa perusahaan itu ataupun di pemerintahan kurang melakukan orientasi ketika sudah ada pegawai baru ya, tidak melakukan orientasi, memperkenalkan inilah nilai-nilai yang budaya yang harus dijalankan oleh para karyawan itu. Nah, itu yang
penting menurut saya ya. Onboarding ini beberapa organisasi kadang setelah sudah ditetapkan ya udah kerja, tapi padahal kita harus mensuguhi pemikirannya ya, bagaimana dia memahami yang namanya nilai-nilai budaya dari organisasi itu. Nah, di proses onboarding inilah yang akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pegawai-pegawai baru tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini ada apa ya? Ada tantangan rekrutmen dan seleksi. Umumnya yang paling sering kita ketahui adalah gap generasi. Ini sampai sekarang kalau kita berbicara hari ini, gap generasi itu tantangan bagi seluruh organisasi berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Karena generasi sekarang itu agak sedikit berbeda karena mereka generasi yang sudah melek teknologi, kemampuan teknologinya sangat luar biasa, tetapi beberapa hasil PKM dan hasil penelitian saya di lapangan menyampaikan ya, beberapa khususnya PHRI ya, perhotelan itu mengatakan kadang mereka sangat sulit mengendalikan yang namanya generasi angkatan sekarang, generasi Z misalnya seperti itu, dalam mengontrol perilakunya di dalam bekerja. Nah, kadang sudah 1 tahun dia resign, ada yang baru 6 bulan sudah resign, dan seterusnya. Ya inilah yang tantangan kita karena gap generasi ini luar biasa antara generasi baby boomers ya misalnya, ataupun kayak kita semua mungkin ini ya, milenial mungkin ya. Nah, kalau yang lain dan seterusnya saya tidak tahu ya, umur Bapak Ibu sekalian. Kalau Bu Nilo mungkin masuk kategori Bu Nilo milenial apa boomers nih? Kalau boomer sih belum, Pak. Oh Kayak gitu. saya generasi Heeh. 77 tahun berapa, Aduh, Pak? Saya, Pak Abu, Bu Iya. Santi itu generasinya dah. Oke. Ya, Tapi memang X ya, Pak. menurut Bu, tantangan ini yang kenapa saya pisahkan dari satu kesatuan, bahwa tantangan yang lagi berat-beratnya itu adalah gap generasi. Betul. Seperti itu. Ya, artinya kadang kalau kita mendorong pemimpin juga terlalu muda ya, pengalamannya juga masih kurang satu, dan mentalnya masih sangat-sangat kurang lah ya, pendekatan-pendekatan ketika melakukan sebuah pengambilan keputusan terhadap suatu masalah kadang masih kurang tepat misalnya seperti itu. Dan saya pernah Bu, itu betul-betul dia owner dari hotel terkenal di Purwokerto dan di Batam waktu itu. Dia kebetulan kita mengambil sampel, kita tanya apa tantangan hari ini yang Bapak hadapi. Katanya generasi Z yang kami sudah rekrut 1 tahun sudah resign, ada sekitar 40 orang katanya. Itu bagaimana menanggapi Bu Nilu kira-kira? Atau Bapak Ibu yang lain? Mohon izin Pak menanggapi. Kami di sini juga mengalami Pak perekrutan dengan generasi Z yang saat ini saya lagi melakukan rekrut juga. Memang sangat berbeda Pak antara Z dan milenial. Karena saya juga pernah membaca generasi Z itu kan generasi membuat dirinya setara founder lah ceritanya. Ingin bebas, berimajinatif. Mungkin kalau di sini sistem perekrutan yang efektivitas yang kami lakukan sudah pendekatannya pasti akan berbeda Pak. Kita membutuhkan rekrutan yang generasi apa nih dulu, Z yang masih muda-muda atau fresh graduate. Tentunya sangat effort bagi kami Pak merekrut. Ini juga yang kayak tadi terjadi, saya merekrut, saya sudah panggil. Kalau dulu Pak zaman saya merekrut, saya pasti paling takut tidak datang. Kita kalau dipanggil lagi untuk interview kan pasti kita buru-buru datang. Ini enggak Pak. Dengan santai tidak mengkonfirmasi, setelah jam siang udah nggak datang baru bilang saya di rumah sakit, besok saya baru bisa datang. Nah, mental-mental itu yang perlu kesiapan dari seorang HRD seperti kami menyiapkan nih, bagaimana cara dan teknikalnya. Terus juga komunikasi itu penting Pak, karena kita komunikasi dengan generasi X dan Z itu berbeda Pak. Generasi Z kami juga pernah sekali aja ditegur hanya meluruskan pekerjaannya dia, besoknya resign Pak. Tetapi generasi yang sebelumnya kami menegur, menginformasikan, mereka melakukan perbaikan. Nah, itu yang perlu kita sebagai mencermati. Ya, padahal dari rekrutan tujuan kenapa hal itu terjadi gitu loh Pak. Itu yang kami hadapi hari ini. Ya, padahal kita juga lagi menciptakan generasi. Pak, dan tema ini sama dan tangguh, kreatif, inovatif kan. Ya, baik Bu Nilo. Memang tentunya kalau kita sekarang kan tidak bisa ya udah. Ya, baik Bu Nilo. Jadi memang ya kita tantangan sekarang memang beratnya di sana ya. Apalagi kita ini seorang orang tua ya yang lagi mungkin
anak kita lagi masuk kategori generasi alpha gitu ya. Bagaimana kita mendorong mental anak kita semua hari ini ya dengan beberapa pendekatan-pendekatan gitu ya. Tidak mesti harus tegas dan keras ke anak kita, tetapi kita harus memberikan dari sejak dini edukasi penggambaran kepada mereka semua karena mereka kan calon-calon generasi selanjutnya. Mungkin anak saya itu masuk kategori gen alpha Bu Nilo ya. Jadi saya itu sudah sejak dini Iya, benar memperkenalkan Pak, gen alpha sekarang. ya memperkenalkan mungkin beberapa kegiatan-kegiatan eksternal yang bisa menguatkan tentunya menguatkan mentalnya ya. Jadi kalau kita menguatkan mentalnya itu tentunya kan hidup itu di luar sana terlalu keras terhadap karakteristik anak-anak zaman sekarang yang lahir dengan serba kemudahan ya. Nah, tentunya dengan kita mendorong sejak dini, kenapa saya mengarahkan ke beberapa eh, beberapa perusahaan bahwa kenapa hari ini sangat sulit, mungkin kita harus memperbaiki kita memperbaiki pondasi pendidikan di Indonesia, kita harus perbaiki bagaimana mendorong anak-anak dari sekarang itu mendorong mentalnya. Nah, kenapa di Jepang itu anak-anaknya mandiri? Coba kita lihat ya di Jepang Bapak Ibu sekalian. Kalau di anak-anak SD mau ke sekolah nggak diantar sama orang tuanya gitu ya. Kalau nyebrang, kadang dia nyebrang terus memperhatikan kanan kiri dan seterusnya. Terus dia ketika meninggalkan ruangan sekolah, apa ya, hormat terhadap gurunya. Nah itu pendekatan-pendekatan etika dulu tuh, nilai-nilai moral ya, yang kita dorong. Mungkin kurikulum ke depan kita perlu melakukan pendekatan bahwa anak-anak usia dini itu diberikan pengayaan berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Karena saya melihat ya, mohon maaf ya, mungkin kita sedikit koreksi juga bahwa pendidikan saat ini khususnya anak-anak usia dini ataupun kelas 1 SD sudah diajarin bagaimana menghafal seperti, aduh, anak saya kadang itu Pak, tugas-tugasnya pusing aku selaku orang tua aja pusing, wah ini tugasnya luar biasa nih. Nah, sementara kita tidak mendorong bagaimana memperkuat mental anak kita. Jadi saya akhirnya itu mensuruh anak saya yang cowok ya, dia ada kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan main bola ya seperti ikut lomba-lomba dan seterusnya biar dia tahu bagaimana ketika dia bersosial dengan teman-temannya terus misalnya mungkin dia harus saling apa ya saling pendekatan emosional seperti apa jadi mentalnya sudah terjaga. Nah itu yang mungkin kita harus dorong bersama, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam proses rekrutmen dan seleksi menurut aku proses yang paling utama adalah proses tes TPA-nya itu sudah disusupi dengan nilai-nilai budaya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Lalu pada saat wawancara, sebelum kita wawancara kita harus check and balance mungkin ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, bukan hanya lihat dari transkrip nilainya, tetapi pengetahuannya juga kita harus lihat, terutama soft skill dan hard skill-nya. Nah itu kadang saya kalau wawancara khususnya mahasiswa ya, kalau mahasiswa mau masuk ke prodi, kadang saya tanya itu bukan kemampuan pengetahuannya saja, tapi kemampuan berkaitan dengan skillnya itu juga penting. Contoh misalnya strategi, bagaimana menyelesaikan studi di program doktor. Ya kalau mengikuti arus, ya takutnya terlalu lama ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau strateginya bagus, mendekatkan diri berkaitan dengan bagaimana cepat menyelesaikan studi, mungkin banyak membaca, banyak lihat jurnal, berkomunikasi dengan pembimbing juga bagus, ya insya Allah cepat selesai. Nah itu kan tidak ada di bangku kuliah ataupun sekolah ya misalnya seperti itu, tapi itu memang strategi. Nah itu bisa terlihat kemampuan ketika kita wawancara biasanya. Jadi jadi tantangan rekrutmen dan seleksi hari ini paling paling banyak ya yang saya dapatkan informasi adalah gap generasi. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Junior nih selamat datang baru bergabung. Gimana tanggapan Pak Junior? Rekrutmen saat ini yang paling paling sedikit krusial ya. Kalau teknologi digital kan sekarang kita sudah mulai beradaptasi. Terus misalnya inklusif itu penting ya karena kita harus menjunjung tinggi yang namanya keberagaman ya. Ya artinya kita harus melihat budaya-budaya orang lain saja ataupun dari segi kekurangan orang lain kita merekrut bahwa meskipun dia memiliki kekurangan pasti dia memiliki juga namanya kelebihan gitu ya. Jadi harus inklusif. Tetapi yang agak sulit adalah gap generasi. Ini karakter yang sangat sulit kita kendalikan lah ya. Memang harus ada pendekatan-pendekatan secara terstruktur dan sistematis kalau menghadapi tantangan satu ini. Gimana Bapak Ibu pandangannya mengenai hal ini? Gimana? Cukup ya? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, saya rasa Cukup cukup. jelas Pak. Nggih. Oke, saya rasa cukup jelas Bapak Ibu sekalian ya berkaitan dengan mata kuliah hari ini. Bapak Ibu terima kasih atas tadi sedikit ada
tanggapan. Tentunya mungkin kita perlu kembali lagi bahwa rekrutmen dan seleksi ini bukan hanya mencari sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi bagaimana kita melihat potensi-potensi masa depan yang jauh lebih baik, dalam artian ketika kita merekrut, mereka lah yang akan menjalankan roda organisasi buat selanjutnya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan mencari, mendapatkan seperti itu, tapi harus yang benar-benar memiliki visioner yang untuk masa depan organisasi. Mungkin ada di sini yang bisa membantu menyimpulkan selain daripada apa yang kita diskusikan dan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan. Sebelum saya berikan tugas nih Bapak Ibu, mohon maaf nih ya, harus ada sedikit tugas oleh-oleh buat dikerjakan di rumah, tetapi ini tentunya berkontribusi kepada Bapak Ibu karena ini mata kuliahnya Bapak Ibu ya 100% adalah tutorial online, tidak ada ujian akhir semester, dan tentunya bagaimana melihat evaluasi pembelajaran mata kuliah ini tentunya dilihat dari kemampuan melakukan ataupun membuat sebuah draft artikel. Nah, tentunya nanti tugasnya saya berkaitan dengan melakukan review artikel-artikel bereputasi seperti itu. Tapi sebelum saya berikan tugas, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan diskusi kita pada siang hari ini. Mohon izin, Dokter, Silakan Pak Dodi. sedikit. Menurut pendapat saya, kesimpulannya dari apa yang kita bicarakan siang ini, untuk proses rekrutmen dan seleksi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan target. 3 poin itu bagi hemat saya mungkin lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Kebutuhan itu dalam arti apa? Apa yang kita butuhkan organisasi, di posisi apa, ataupun mungkin untuk mutasi kah, atau untuk rotasi, atau untuk pergantian generasi. Yang kedua ada kemampuan juga begitu. Kemampuan kadang-kadang pihak pelamar itu orang itu kadang-kadang yang dicari apa sih yang harus dianukan ke saya, lewat apa yang saya dapatkan, kira-kira seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah target. Target ada 2, target dari segi perusahaan atau organisasi, dan target dari pelamar sendiri. Nah, kadang-kadang harus ada penyesuaian di situ. Apalagi kita pada generasi yang milenial, kita harus tahu mereka itu memiliki keberanian juga lebih tinggi, kemudian pengennya instan, tapi juga cenderung juga egonya juga tinggi. Jadi harus kita bikin komitmen di awal Ya, terhadap mereka. Saya rasa itu Pak Dokter. baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi di pertemuan kedua ini kita sudah selesai ya. Tadi juga sudah disimpulkan, dievaluasi oleh Pak Dodi. Ya, pada intinya kita melakukan sebuah rekrutmen dan seleksi harus sesuai dengan visi dan misi organisasi itu. Targetnya apa gitu ya Pak. Terima kasih, izin Bapak Ibu untuk sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini. Untuk itu saya sedikit meminta Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas ya. Tugasnya itu ya ini tidak terlalu sulit ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Karena di pertemuan sebelumnya juga di tutorial online juga ya rata-rata melakukan review, dan kebetulan ini ada 2 jurnal ya yang membahas mengenai dengan rekrutmen dan seleksi. Dari nanti 2 artikel ini kira-kira dari kekurangan dari artikel ini, mungkin dari limitasi dari artikel ini seperti apa. Lalu Bapak Ibu akan menggambarkan solusinya seperti apa. Dari solusi itu tentunya Bapak Ibu akan merancang model baru. Model baru kira-kira yang akan menyelesaikan permasalahan rekrutmen dan seleksi seperti apa. Nah, inilah yang akan nanti Bapak Ibu ya mungkin hasil artikelnya itu mau diterbitkan ataupun seperti apa. Tentunya setidaknya bekal tugas ini bisa mengantar Bapak Ibu, apalagi nanti pada saat mau ujian proposal ya syaratnya akan ada proceeding ya. Selain proceeding, nanti ujian kelulusan juga harus ada artikel publikasi. Nah, tentunya dengan keseringan ya, terbiasa menyelesaikan tugas-tugas review, akhirnya bisa membuat sebuah publikasi yang bereputasi ataupun yang berkualitas. Itu saja ya Bapak Ibu sekalian, atas perhatian dan penjelasan maupun sharing bersama dalam pertemuan kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang kurang saya sampaikan ataupun kurang jelas. Saya selaku dosen mata kuliah EKMA 6211 Studi Literatur MSDM mengucapkan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah video dan presentasi PDD UKT PT bidang pengajaran saya dalam mata kuliah EKMA
211 Studi Literatur MSDM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.